maka nanti saya pahami, ya begitu, bid'ah itu sebenarnya yang meliputi semua hal. Karena sunnah meliputi semua hal, maka bid'ah nanti sama meliputi semua hal. Ada dalam semua hal. Karena lawannya. Kalau kita mau perhadapkan antara sunnah bid'ah itu tadi ya. Tetapi perlu kita ketahui bid'ah ini bukan hukum, sunnah bukan hukum dalam ilmu hadis. Yang hukum itu dalam ilmu fikih. Ini nanti kita jelasin. Baik. Nah, tadi saya sebut kita lihat mau pendekatan sejarah. Asbabul wurud. Nah, ini lagi Pak, ini banyak orang salah. Karena saya meneliti juga ini, termasuk meneliti, katakan meneliti pribadi ya. Saya lihat jarang-jarang orang menjelaskan ini, maka saya teliti coba bagaimana sebenarnya ini, kan begitu. Kita lihat dari sejarah. Ya, kita gunakan hadis, kita lihat sejarah. Insya Allah Bapak dapat ilmu baru nanti dari sini. Nah, ini hadisnya. An Irbad bin Sariyah. Wa'adzana Rasulullah SAW. Rasul memberikan mau'ijatan hasanah. Diberikan peringatan nasihat. Nasihat Nabi ini wajilat minhul qulub, membuat hati kami gemetar, takut kami. Wazarapat minhal uyun, buat kami nangis. Ya. Ya, sampai kami ngatakan, ya Rasulullah, ka'anna mau'ijatun muwaddi. Ya Rasulullah, kayaknya nasihat ini nasihat perpisahan. Kok rasanya sedih banget ke hati kami. Apa wasiat Rasul? Usikum bitaqwallah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Wasam'i, dengarlah. Watta'at, tetaplah taat. Walaupun yang memerintah kamu nanti adalah seorang budak. Ya? Walaupun yang memerintah kamu nanti seorang budak. Kenapa? Wa innahu may ya'ish minkum ba'di. Kalau kamu hidup sesudahku, nanti kalau panjang umur mudah aku meninggal, kalian masih hidup, pasayara ikhtilafan katsira. Kalian akan menemukan banyak sekali ikhtilaf, perbedaan-perbedaan pendapat. Nah, kalau gitu terjadi, perbedaan-perbedaan terjadi banyak, fa'alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, sunnah khulafaur rasyidin. Coba, sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk. Gigitlah dengan gigi gerahamu, bin nawajid, gigit kuat-kuat, pegang sunnahku. Wa iyyakum muhdatsatil umur, jauhi kamu buat perkara-perkara baru, urusan baru, karena seluruh bid'ah perkara baru itu muhdas, dolalah, sesat. Ya. Coba perhatikan konteks hadis ini. Ini saya buat merah. Kenapa saya buat merah? Inilah konteks pembicaraannya. Jadi Nabi menyuruh kita beriman, mendengar, taat. Ya, taat kepada siapa? Pemimpin. Nah, walaupun yang memimpin kita nanti budak, kata Nabi. Kalau dia terpilih jadi pemimpin, taati kalian. Ikuti aku dan sunnah khulafaur rasyidin. Nah, disebut khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin pemimpin, penggantiku. Ya. Jadi konteks hadis ini berkaitan dengan bidah ini apa coba? Harus taat kepada pemimpin. Gitu kan? Imam Syatibi dalam kitab Muwafaqatnya mengambil hadis menyebut abadan habasyian. Nah, ini ditambah ada bahasa habasyian. Ya, takwa kepada Allah, dengar taat walaupun yang memerintah kamu budak dari Habasyi, budak hitam dari negeri Habasyi. Kalaupun dia memimpin nanti sudah terpilih, taat kalian, jangan kalian ingkari. Ya banyak nanti ikhtilafan katsira. Ikuti sunnahku dan khulafaur rasyidin ya. Adu alaihi bin nawajid, gigit dengan girangan. Nah, jadi konteks pembicaraan ini adalah konteks kepemimpinan. Jadi megang sunnah itu mentaati pemimpin. Nah, ini kan konteks pembicaraan Nabi. Coba perhatikan hadisnya, Pak. Cuma nanti sebahagian ulama menarik-narik ini, bidah ini, sunnah ini dalam ibadah madok akidah tadi, penjempitan. Padahal konteks hadis kan konteks pembicaranya apa? Kepemimpinan, taat pemimpin. Lihat lagi coba ini. Hadis sahih. Ini Albani malah mensohhikan hadis ini. Saya kutip satu hadis. Awwalu may yughayyiru sunnati rajulun min bani Umayyah. Yang pertama merubah sunnahku. Berubah sunnah. Berarti buat bidah kan? Orang yang pertama merubah sunnah laki-laki dari Bani Umayyah. Coba Bapak pahami dengan benar itu. Itu hadis, bukan saya yang ngomong. Ya, kalau Nabi mengatakan orang yang pertama merubah sunnah adalah laki-laki Bani Umayyah, siapa dia? Bani Umayyah itu Muawiyah, Yazid, dan keturunannya. Maka kalau kita gabunglah bahasa Nabi ini dengan ini, yang pertama kali tidak mentaati pemimpin, itu siapa? Muawiyah kan? Dia yang berontak dengan Ali. Coba, konteks hadisnya kan pembicaranya politik kan?
Paham Bapak ini kan? Ini orang yang nggak melihat konteks hadis, asbabul wurud ini ditarik-tarik entah kemana-mana nanti nih. ini saya akar-akarnya saya jelasin. Jadi yang pertama sekali membuat bidah Muawiyah. Dialah nanti yang menuntut Ali. Sebenarnya dia niatnya benar juga untuk menuntut Ali, menuntut supaya yang membunuh Utsman dibunuh, dihukum kisos. Tapi kan caranya dia mau besar-besaran bawa pedang, ya dianggap orang perang kan, marah kan. Nah, maka terjadilah perang Siffin. Nah setelah terjadi perang Siffin, kan sudah terjadi dual kepemimpinan kan. Yang dipilih tadi Ali, tahu-tahu Muawiyah dianggap jadi pemimpin. Nah ini kan dual kepemimpinan. Padahal di sini sudah dikatakan Nabi, walaupun nanti yang terpilih budak hitam, ya taati. Apalagi Imam Ali yang kalian pilih harus kalian taati, begitu bahasanya. Nah gitu kan. Nah, jadi yang pertama kali merubah sunnah Nabi adalah Bani Umayyah. Laki-laki dari Bani Umayyah. Nabi menyinggung saja. Nah setelah Muawiyah terpilih, apa yang terjadi? Maka dia robahlah sistem pemerintahan dari bentuk khilafah, nubuah, khulafaur rasyidin menjadi apa? Menjadi monarki, kerajaan turun-temurun. Abu Bakar dipilih, ditunjuk oleh Umar. Abu Bakar dipilih secara aklamasi, suara terbanyak. Umar dipilih Abu Bakar dengan cara tunjuk, karena dianggap paling soleh, paling paham. Utsman ditunjuk dengan sifatnya apa? Sifatnya formatur. Ya, diambil tim 6 orang, diambil tim 5 sahabat disuruh memilih. 5 sahabat besar ini disuruh memilih siapa jadi khalifah. Top formatur. Jadi kalau Abu Bakar sistemnya dipilih dengan suara terbanyak, pemilihan langsung, Umar dengan tunjuk tangan, sedangkan Utsman dipilih dengan cara formatur. Ya. Ali dipilih dengan suara terbanyak juga. Kembali ke Abu Bakar. Tiba giliran Muawiyah, dirubahlah sistemnya, tunjuk keluarga. Anak cucunya ditunjuknya. Jadi berubah menjadi kerajaan. Saya bukan mau buruk sangka kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, kita tidak mau mencaci sahabat, tapi inilah bahasa Nabi. Saya harus jujur secara ilmiah. Saya harus jelaskan. Ya, dia yang merubah sunnah Nabi yang pertama kali. Ini bahasa Nabi kan. Nah, kalau begitu, sunnah yang dirubah yang pertama kali apa? Sunnah dalam bidang pemerintahan, dalam bidang kepemimpinan. Jelas Pak ya? Nah, ini ilmunya. Ini hadisnya jelas, konteks pembicaraannya gitu loh. Nah, konteks pembicaraan sunnah Nabi mengikuti ketaatan kepada pemerintah ini dirubah nanti oleh orang generasi berikutnya. Ibnu Taimiyah menyempitkannya ke akidah. Siapa nanti Asy-Syatibi menyempitkannya ke akidah ibadah mado. Salafi Wahabi yang sekarang pun menyempitkannya ngikutin yang model Ibnu Taimiyah nanti. Nah, saya jujur secara ilmu Pak. Ya, saya tidak untuk menyalahkan mana-mana, tapi saya teliti beginilah hasilnya. Ya, saya tunjukkan sama Bapak ya, secara ilmiahnya gitu ya. Bahwa konteks hadis bidah ini bukan ibadah mahdo, bukan akidah. Konteksnya apa? Konteksnya lebih kepada pemerintahan, taat pemimpin. Nah, sistem pemerintahan, politik. Karena di sini disebut jelas sekali. Taat, bertakwa, dengar, taati. Walaupun yang memimpin kamu. Walaupun yang memimpin kamu. Jelas sekali kan. Jadi wa kullu bid'atin dolalah ini muncul yang kata kullu bid'atin dolalah. Ini konteksnya apa? Pemerintahan. Jangan buat dual pemerintahan. Maka muncullah nanti hadis. Ya kalau ada 2 pemimpin, bunuh 1. Nggak boleh 2. Bahaya. Nanti pecah umat. Nah, gitu kan. Saking kerasnya Nabi di situ. Itu kita lihat dari asbabun nuzul, asbabul wurud ya, kalau dalam hadis namanya asbabul wurud. Nah, itu yang saya sebut tadi, kita butuh ilmu asbabul wurud, konteks pembicaraan Nabi dalam konteks apa Nabi mengeluarkan kata-kata kullu bid'atin dolalah. Jadi kalau ada orang mengatakan dikatakannya bid'ah itu dalam akidah dan ibadah mahdo, sebenarnya dia menggeser makna hadis yang dari sebenarnya konteksnya ya. Pemahaman dia digesernya, ditariknya di situ ke pemahaman dia konteksnya. Nah, kalau dalam bahasa ini filsafat Islam hermeneutik namanya. Dalam bahasa barat itu teks itu biarkan dia bicara sendiri, artinya jangan kita campuri, jangan kita pengaruhi. Nah itu kalau dalam hermeneutik ya, itu sebenarnya logis kan ya, itu namanya hermeneutik slaymaker di dalam apa namanya, dalam bahasa kita tafsir Islam. Ya, Al-Quran itu ya biarkan aja dia bicara sendiri. Jangan dipengaruhi oleh keinginan kita gitu. Hadis itu pun gitu juga.
Caranya bagaimana? Ya lihat kontennya. Oh, ini Nabi bicara tentang apa? Kepemerintahan, maka bicara tentang kepemimpinan, tentang khulafaur rasyidin. Oh, berarti ini bid'ah kepemimpinan, bukan bid'ah ibadah, malah bukan akidah awalnya. Nah, tahu kita orang yang menggesernya ke akidah itu sebenarnya melakukan penyempitan, pergeseran makna dari yang awal gitu ya. Baik. Nah, maka nanti memang Nabi SAW pun ini marah Nabi kan. Orang yang merubah bidah ini kan disebut Nabi. Aku akan mendahulukan dil al-haud, telaga Kausar. Al-haudi, la yuru, fa'anna ilayya rajulun minkum. Lalu ditampakkan di hadapanku orang-orang di antara kalian. Ketika aku mengambil minuman untuk mereka dari haud, telaga Kausar, mereka dijauhkan dariku. Aku lantas berkata, wahai Rob, ini umatku. Allah berfirman, engkau tidak tahu bid'ah apa yang mereka lakukan sesudahmu. La tadri ma ahdatsu ba'daka. Jadi orang yang buat bid'ah sesat, bid'ah haram ini nanti diusir dari telaga Kausar, ya. Memecah belah umat termasuk itu kan dalam kepemimpinan. Ini juga, ini hadis yang Bukhari, ini mirip sama maknanya. Innaka la tadri ma baddalu ba'daka fa aqulu suhqan liman badala ba'di. Allah mengatakan, engkau Muhammad tidak tahu apa yang baddalu, yang mereka rubah-rubah sesudah engkau wafat. Maka aku mengatakan kepada mereka yang diusir itu, suhkon, jauh, menjauhlah kalian. Menjauhlah kalian, orang-orang yang merubah-rubah, baddala, berubah-rubah sunnahku, merubah-rubah sesudahku. Itu hukuman orang yang merubah-rubah sunnah. Bapak Ibu, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini juga muncul sebuah hadis, sesungguhnya di antara perkara yang datang pada kalian sepeninggalku nanti, yaitu ada orang yang memimpin. Nah, ini juga pemimpin kan. Rijalun yutfi'una sunnah. Ini dipahami ulama, ada seorang yang memimpin yang mematikan sunnah, membuat bid'ah. Ya. Yuhdisuna bid'ah. Ciri-ciri mereka wa yuakhiras salat, mereka sering melalaikan salat, mengerjakan salat di ujung-ujung. Nah, lalu Imam Mas'ud bertanya, kalau begitu apa yang kami perbuat ya Rasul? Nabi jawab, wahai anak Adam, tidak ada ketaatan pada orang yang maksiat. Artinya kita tidak boleh mentaati pemerintah kalau pemerintah menyuruh kita buat maksiatnya.